Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kelima ini, di mata kuliah pengantar statistik sosial, saya akan memberikan materi selanjutnya, yaitu materi mengenai distribusi frekuensi tunggal dan bergolong, distribusi absolut dan relatif, dan distribusi frekuensi satuan dan kumulatif. Nah, berbicara mengenai data, ini nanti ada kaitannya dengan distribusi ya. Nah, data merupakan sejumlah fakta dan informasi tentang sesuatu keadaan, fenomena, atau suatu masalah yang diterima, baik yang berupa angka, kata-kata, atau bentuk lain, baik itu lisan maupun tulisan. Nah, data tersebut akan bermakna kalau diorganisasikan, ya, dengan baik, diolah, dianalisis, dan ditarik kesimpulan dari data tersebut. Data dapat disusun dengan baik dari yang rendah sampai yang tinggi. Namun, data yang dikumpulkan melalui penelitian dan penggunaan sampel yang besarnya cukup banyak, maka mau tidak mau ini harus ditata ya. Data tersebut harus ditata dalam berbagai bentuk sehingga menjadi lebih sederhana dan mudah untuk dipahami ya, dengan teknik analisis yang tepat pula. Nah, dengan berpijak pada digolongkan tidaknya data itu sendiri, maka penataan itu harus dapat dilakukan dalam bentuk distribusi frekuensi tunggal dan distribusi frekuensi bergolong dalam bentuk kelas interval. Nah, sebelumnya, apa sih yang kita pahami mengenai distribusi frekuensi? Saya akan share ya di sini. Oke. Oke. Ya, kalian perlu pahami apa sih yang namanya distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi adalah pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Ya. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari distribusi frekuensi, kelebihannya dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh dan mudah untuk dipahami nantinya ketika kita menganalisis data tersebut. Adapun kekurangannya, rincian atau informasi awal ini menjadi hilang gitu ya. Nah, di sini ada contoh distribusi frekuensi ya. Tinggi badan 100 mahasiswa Unsika ya. Dari tinggi yang paling rendah yaitu 151 sampai 174. Adapun nanti intervalnya ini didapat dari rumus ya. Nanti ada rumus, kita masukkan rumusnya, masukkan nilai angka-angka data ini. Nanti didapat ya intervalnya berapa ya. Oke. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke materi yang sebelumnya. Oke. Oke. Nah, distribusi frekuensi tunggal dan bergolong ya. Nah, yang pertama distribusi frekuensi tunggal. Andai kata jumlah respondennya sedikit, penataan data dapat dilakukan dengan menyusun data tersebut dari yang rendah kepada yang tinggi. Nah, bisa juga sebaliknya. Tetapi kalau N responden atau jumlahnya responden ini cukup banyak, dan rank datanya yang tinggi kepada yang rendah cukup luas, sebaiknya dalam bentuk distribusi bergolong. Nanti
nanti kita contohkan ya. Nah, ini contohnya. Berikut ini ada nilai tes hasil belajar 30 orang mahasiswa ya. Dari yang paling terendah sampai yang paling tertinggi. Dari data tersebut dapat disusun dalam bentuk distribusi frekuensi tunggal sehingga nantinya mudah untuk dipahami. Nah, di sini ada tabel ya mengenai untuk dirunutkan dari yang paling, kalau di sini diurutkan ya dari yang paling tertinggi dulu ya sampai ke rendah. Terserah nanti kalian mau enaknya yang lebih rendah dulu atau yang lebih tinggi. Tapi kalau saya sarankan lebih baik dari yang rendah dulu di atas sampai ke yang tinggi ke paling bawah gitu ya. Nah, tabel distribusi tunggal kemudian disempurnakan dengan menghilangkan kolom talinya atau kalau kata kita penanda ya, pengingat berapa nilainya gitu ya, berapa jumlahnya ya. Nah, ini frekuensinya ya, sampai ini totalnya frekuensinya ada sekian. Ini yang nomor 3,8 yang 3,8 ini di sini talinya ada 9 ya. Mohon maaf. Nanti tolong ini sebenarnya ini 9 ya, angka 9. Contohnya ini memang salah ya di sininya. Nah, ini benar 2 karena talinya juga ada 2, di sini talinya ada 1 berarti di sini 1 frekuensinya. Di sini ada 12, berarti talinya ada 12. Di sini ada 5, berarti talinya di frekuensinya 5, dan lain sebagainya. Ya, kalian paham ya? Oke, selanjutnya. Nah, di tabel selanjutnya ya, ini bisa yang tadi di tabel tadi ya, ini bisa terlihat bahwa dihilangkan talinya tadi ya, dan langsung saja ada kolom nilai dan ada kolom frekuensi ya dengan jumlah atau n ya total nilainya itu ada 35 nilai dari mahasiswa mata kuliah statistik ya. Dari data di atas dapat dikatakan bahwa 5 orang ini dinyatakan tidak lulus dalam mata kuliah statistik. Sedangkan ujian sebanyak 30 orang ini atau 85,72 ini dianggap lulus gitu ya. Tuh. Oke, kurang ditambahkan oleh saya. Nah, di sini distribusi frekuensi bergolong. Apabila jarak nilai atau skor terendah dengan tertingginya cukup lebar dan N atau jumlah sampel ini cukup besar, maka sebaiknya peneliti menggunakan distribusi bergolong. Langkah yang ditempuhnya adalah yang pertama, yaitu cari dan tentukan skor yang tertinggi dan yang terendah pada data yang akan disajikan. Dan yang kedua, cari selisih antara skor tertinggi dan terendah tersebut. Terus juga selanjutnya, tentukan banyaknya kelas interval yang akan digunakan dengan menggunakan rumus Stroop Strux ya. Nah, adapun di sini untuk mendapatkan berapa jumlah kelas ya, ini ada rumusnya yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Ya. Jumlah kelas intervalnya sebaiknya ya, interval jumlah kelas interval sebaiknya antara 5 sampai 15. Terus juga selanjutnya langkah selanjutnya adalah nilai atau skor terendah sebagai awal kelas interval pertama dan seterusnya ya. Jadi berarti ini dari yang rendah dulu ya di ininya di tabelnya. Terus langkah selanjutnya susun format sesuai dengan yang dibutuhkan tali data dan kemudian disempurnakan dengan tabel ya sehingga menjadi lebih baik. Nah, di sini bisa tertera ya, bisa terlihat. Yang paling tertinggi ya nilainya ada di 149 ya. Nah, di yang paling terendah ada di nilai di 75. Oke. Skor tertinggi. Nah, tadi skor tertingginya 149, skor terendahnya adalah 75.
Nah, N-nya berapa jumlahnya? Di sini jumlahnya tadi ada 30 ya. Iya benar ya. Ada jumlahnya ada 30. Ini di sini, maaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dikali 4, 28, ditambah 2. Berarti ada 30 data ya. Nah, kita cari dulu. Pertama, kelas interval ya. Tadi kan katanya cari dan tentukan skor terendah. Tadi sudah. Cari selisih antara skor tertinggi dengan terendah. Berarti kita hitung dulu ya tadi selisihnya ya. Selisihnya skor terendah ya dengan skor tertinggi ya. Nah, kita cari dulu R ya, berarti ya range sama dengan skor tertinggi dikurangi skor terendah. 149 dikurangi 75. Nah, sama dengan berapa? 70 berapa? Coba hitung. 74 ya. Jadi rank-nya R sama dengan 74 ya. Nah, yang selanjutnya menurut sini caranya langkah ketiga ya, tentukan banyak kelas interval. Nah, tadi ya, rumusnya K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Nah, berarti ini rumusnya ya. 1 ditambah 3,3 dikali, nah ini 1, log N-nya berapa? Berarti log N, N-nya 30 ya. Log N itu kita cari dulu ya, pakai kalkulator. Hasilnya 1,477 sekian-sekian. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan. 1 ditambah, ini dikalikan dulu ya. Nah, pertambahan sama perkalian, ini nilai kastanya lebih tinggi perkalian. Dalam matematika kan seperti itu ya, kalian pernah belajar. Berarti 3,3 dikali 1,47 sekian-sekian. Nah, berarti ditambah ya, 1 ditambah 4,8744 sekian-sekian. Hasilnya yaitu 5,87 atau bisa kita bulatkan menjadi 6 ya. Adapun untuk mencari selanjutnya yaitu yang kelima, cari langkah keempat nilai atau skor terendah sebagai awal kelas interval pertama dan seterusnya. Susun format sesuai dengan yang tadi ya. Oke. Berarti kita cari intervalnya sama dengan yang tertinggi tadi apa? 149 ya. Terus yang terendahnya 75 dibagi 6. 6-nya dari mana? 6-nya dapat dari kelas interval. Ya, jadi nanti hasilnya ini dikurangi duluan, yang di dalam kurung, dibagi 6. Hasilnya adalah 12,333. Atau bisa kalian dibulatkan menjadi 13. Ya. Nah, selanjutnya, dari yang tadi, data yang ada di sini, ini kita masukkan langsung ke dalam kelas interval, ya. Dengan interval, berarti tadi bisa dari nilai yang paling tertinggi dulu, ataupun nilai terendah dulu. Kita lihat ya, dari nilai tertinggi, dari nilai terendah dulu aja deh ya. 75 ke 87. Tadi jaraknya berapa? Jaraknya intervalnya adalah 13. Berarti kita hitung ya. Nah, 75 ditambah 13, 75-nya dihitung ya. 75 sampai ke 87, 75-nya dihitung berarti benar 13 ya. Ya, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84. 85 ya. 85 tadi ya, 86, 87. Berarti benar. Ya, jadi jaraknya atau intervalnya yaitu 13 ya. Sama seperti itu. Nanti yang kedua yaitu dari 88 sampai ke 100. Itu jaraknya juga 13 ya, sampai ke yang paling tertinggi ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kolom tali tadi dihilangkan ya. Karena kurang efektif, bisa langsung seperti ini aja. Ya. Kelas interval
dan frekuensinya ada berapa atau jumlahnya ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah distribusi frekuensi absolut dan relatif ya. Distribusi frekuensi ya absolut adalah suatu distribusi bilangan yang menyatakan bahwa banyak data pada suatu kelompok tertentu. Nah, distribusi ini disusun berdasarkan besarnya ya apa adanya ya. Misalnya contohnya gini. Ya, kelas intervalnya yang tadi ya dari yang paling terendah sampai paling tertinggi. Nah, ini frekuensi relatifnya dapat dari mana nilainya? Ya, frekuensi relatifnya ini nilainya dari yang paling terendah dulu. Nah, yang paling terendah dulu, ini perhitungannya seperti apa, Bu? Nah, perhitungannya yaitu 1:30. Ya, 1:30, 1 bagi 30 isinya adalah 0,3333. Ya, kita bisa hitung ya. Dari yang interval 75 sampai 87. Nah, kita lihat yang interval 88 sampai 100. 8 dibagi 30. Ya, 8 dibagi 30 N-nya sama dengan 0,266 atau kita bulatkan 0,267. Begitu juga yang interval ketiga yaitu 101 sampai 113. Dari frekuensi absolutnya kan ada 2 ya. Nah, frekuensi absolut ini sama dengan N ya. Sama dengan frekuensi maksudnya. Ya, frekuensi absolut itu sama dengan frekuensi. Ya. Jadi nilainya frekuensi absolut adalah sama dengan frekuensi. Nah, tadi ya yang ketiga, ini 2 frekuensi absolutnya atau frekuensinya. Berarti 2 dibagi 30 sama dengan 0,666 atau kita bulatkan 0,67. Begitu juga ini yang frekuensi 114 sampai 126 ini frekuensinya ada 12. Berarti 12 dibagi 30 sama dengan 0,4 ya. Begitu juga yang ini 127 sampai 139. Ya, kita cari frekuensi relatifnya. Ini ada 5 ya frekuensinya, berarti 5 dibagi 30 sama dengan 0,16666. Kita dibulatkan 0,167. Dan selanjutnya yang kedua, yang frekuensi 140 sampai 143 ini ada frekuensi 2. 2 dibagi 30 hasilnya 0,066667. Kita bulatkan 0,067 ya. Oke, selanjutnya distribusi frekuensi satuan dan kumulatif. Distribusi frekuensi satuan merujuk kepada banyaknya data atau frekuensi pada kelas interval tertentu. Sedangkan distribusi frekuensi kumulatif adalah distribusi frekuensi yang menunjukkan jumlah frekuensi pada kelompok kelas interval tertentu. Nah, ini contohnya ya di tabel 9. Ya. Nah, ini kan dari yang terendah dulu ya sampai ke tertinggi. Nanti kalian bisa saja dari yang terendah di atas, yang tertingginya paling ke bawah gitu ya. Nah, ini. Bu, hitungnya gimana? Frekuensi kumulatif itu berarti nanti dari yang hitungnya dari yang misalnya yang terendah ya. Yang terendah ini 1, berarti di sini 1. Ya. 1 ditambah 8, zigzag ya, 1 ditambah 8, berarti ini 9 hasilnya. 9 ditambah 2, berarti ini 11. 11 ditambah 12, 23. 23 ditambah 5, 28. 28 ditambah 2, 30. Seperti itu ya, cara menghitungnya. Jadi, nanti di terakhirnya itu nilainya adalah 30 gitu ya. Boleh dari bawah perhitungannya ataupun dari atas. Jadi bebas ya. Nilainya akan sama. Frekuensi total atau absolut atau numerik selalu sama dengan frekuensi kumulatif. Yang terakhir ya, frekuensi kumulatif ini sering dicari ya atau digunakan dalam mencari median ya. Ini tabel
ke 10 ya. Distribusi frekuensi kumulatif kurang dari ya. Ini ya, tadi kan ini kan kurang dari 153, berarti ada 30 kurang dari 140, ada 28 ya. Kurang dari 127, berarti yang kita ambilnya dari sininya ya, 153 ya, kurang dari 153 berarti ada segini, kurang dari 139, 140 ya, 140 ya, berarti ada 28 kurang dari 127, berarti ini yang jadi batasnya ya, 127, 114, 110, 101, 88 sampai ke 75. Berarti yang menjadi patokannya sini kalau kurang dari angkanya atau nilainya ya, yang diambilnya dari sini. Oke. Nah, frekuensi kumulatif sering juga disusun dalam bentuk distribusi kumulatif kurang dari ataupun lebih dari atau sama dengan seperti contoh berikut ini. Nah, ini contohnya. Nah, ini lebih dari sama dengan 153. Ini kan data yang paling tertinggi 153, berarti ada 0. Lebih dari ya sama dengan 140, berarti nanti dihitung ya 140-nya, lebih dari 140 ada berapa plus 40-nya, 140-nya 2, kayak gitu ya, sampai ke terakhir. Tabel distribusi frekuensi kumulatif dapat juga dikembangkan menjadi distribusi kumulatif relatif dengan menghitung, nah ini perhitungan kumulatif ya, frekuensi kumulatif. Ya adalah ya FK ya per F ya dikali 100% ya. Dalam hal ini FK itu ya adalah frekuensi kumulatif pada masing-masing kelas. Sedangkan ini di sini adalah frekuensi kumulatif relatif. Yang di F ini ya adalah frekuensi totalnya atau N ya tadi ya. Nah, atau frekuensi total dari datanya. Terus dikali 100% gitu ya. Nah, sampai sini nanti kita akan ada latihan soal ya. Saya akan memberikan latihan soal, nanti saya akan kirimkan ya latihan soalnya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita akan diskusi di grup WA. Ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.